Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku tercinta di SMK Negeri 1 Mojosongo. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Kembali bersama saya Ibu Sarsini Rahayu di mata pelajaran Seni Budaya cabang Seni Tari. Pada saat ini kita akan mempelajari materi KD 3.1, memahami konsep, teknik, dan prosedur dalam ragam gerak tari tradisi. 4.1, memperagakan gerak tari tradisional berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur sesuai dengan hitungan atau ketukan. Kemudian untuk indikatornya 3.1.1, mengidentifikasi konsep dalam ragam gerak tari tradisi. 4.1.1, menerapkan gerak tari tradisional berdasarkan konsep sesuai dengan hitungan. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian seni tari, unsur-unsur seni tari, fungsi seni tari, dan macam-macam gerak tari tradisi secara rinci dan detail. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengamati beberapa contoh ragam gerak dasar melalui video, peserta didik dapat menerapkan gerak tari tradisional berdasarkan konsep sesuai dengan hitungan. Untuk pertemuan kali ini, kita tidak akan membahas secara keseluruhan dari tujuan pembelajaran karena keterbatasan waktu. Jadi nanti kita hanya akan membahas tentang pengertian unsur dan fungsi seni tari. Selanjutnya anak-anak kita masuk pada pengertian seni tari. Di sini Ibu akan memaparkan pengertian seni tari menurut para ahli. Yang pertama kita dari ahli luar negeri dulu, dari Judith Marshall, mengatakan bahwa seni tari adalah gerak-gerak tubuh yang ritmis seiring dengan musik dan dilakukan dalam sebuah ruang dengan tujuan mengekspresikan ide atau emosi, melepaskan energi, atau hanya untuk kesenangan semata. Kemudian Aristoteles menyampaikan bahwa seni tari sebagai suatu gerak ritmis yang dapat menghadirkan karakter manusia saat mereka bertindak. Kemudian dilanjutkan lagi menurut para ahli dalam negeri. Yang pertama menurut Bagong Kussudiardja, beliau menyampaikan bahwa seni tari adalah perwujudan jiwa manusia lewat olah tubuh sesuai dengan iringan nada yang mengandung nilai keindahan. Kemudian contoh yang keempat masih di para ahli dalam negeri menurut Sudarsono, seni tari merupakan perwujudan ekspresi jiwa manusia dan hal itu disajikan dalam bentuk pergerakan badan yang ritmis dan menawan. Oke, sekarang kita akan memasuki pada unsur-unsur keindahan. Adapun unsur keindahan yang pertama yaitu wiraga. Apa itu wiraga? Wiraga adalah gerak fisik, gerak tubuh manusia itu sendiri. Karena apa? Di sini wiraga merupakan unsur yang paling mendasar dalam sebuah tarian. Kemudian dalam gerak ini tidak dapat dipisahkan dengan yang pertama itu ada tenaga, kemudian ada ruang, yang selanjutnya ada waktu. Yang kedua yaitu wirama. Wirama bisa disebut dengan irama atau iringan musik. Dalam tarian, irama memegang peranan penting. Kenapa? Karena irama menjadi pengatur gerakan penari dalam melakukan gerakan tariannya. Irama ini menjadikan sebuah patokan dalam menari untuk memperjelas atau mempertegas gerakan penari sehingga menjadi gerak yang ritmis dan beraturan. Irama atau iringan ini dalam sebuah tarian ada dua macam.
Yang pertama itu internal, yang kedua eksternal. Lah, apa itu musik internal? Musik internal yaitu irama yang dihasilkan oleh penari itu sendiri. Misalkan berupa tepukan tangan, hentakan kaki, siulan, jeritan. Intinya yang musik itu, suara itu berasal dari tubuh penari itu sendiri. Kemudian kalau untuk yang eksternal itu berasal dari luar penari, berarti berasal dari gamelan atau instrumen yang dimainkan secara langsung ataupun rekaman. Kemudian untuk unsur yang ketiga adalah wirasa. Apa itu wirasa? Wirasa yaitu penghayatan yang dilakukan oleh seorang penari terhadap materi atau jenis tarian. Jadi di sini menari itu bukan hanya sekedar menggerakkan anggota tubuh, melainkan penari harus mampu mengekspresikan nilai seni atau keindahan melalui bahasa, gerak tubuh, dan ekspresi wajah penari itu sendiri. Kemudian untuk yang terakhir, unsur yang keempat, wirupa yaitu bagaimana keseluruhan gambaran yang dapat diperlihatkan sebagai sebuah keutuhan karya seni. Unsur yang keempat ini dibangun adanya tata rias, tata busana, tata lampu, dan tata panggung. Yap, inilah tentang unsur-unsur keindahan seni tari yang sudah Ibu paparkan. Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi untuk tahap materi berikutnya tentang jenis-jenis tari berdasarkan fungsinya. Adapun yang pertama yaitu tari sebagai sarana upacara. Contoh tarian yang sebagai sarana upacara itu di sini ada tari kecak dari Bali, kemudian tari gantar dari Kalimantan, kemudian ada tari bedoyo dari Jawa Tengah. Untuk fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana hiburan. Tari jenis ini tujuannya untuk menghibur penonton. Biasanya penonton yang ikut terhibur itu akan seperti terhipnotis, ikut menggerakkan anggota tubuhnya karena penonton itu sangat menikmati bentuk tarian yang sedang ditonton. Adapun contohnya yaitu ada tari remo dari Jawa Timur, kemudian ada tari topeng ireng dari Jawa Tengah, kemudian ada tari tengol dari Jawa Timur juga. Oke, lanjutnya yaitu sebagai sarana pendidikan. Di sini biasanya tarian ini disampaikan pada kegiatan-kegiatan pembelajaran yang internal maupun eksternal. Misalkan bentuk tari topeng ireng yang disampaikan pada kegiatan pembelajaran pada saat sekolah, itu berarti tarian itu berfungsi sebagai sarana pendidikan. Bisa juga misalkan itu terjadi pada kegiatan pembelajaran di sanggar. Ya, kita lanjutkan lagi. Fungsi yang selanjutnya sebagai sarana pergaulan. Tarian jenis ini merupakan tarian yang melibatkan beberapa orang. Maka dari itu, kegiatan itu bisa berfungsi sebagai sarana pergaulan. Contohnya ada tari jejer gandrung dari Jawa Timur, kemudian ada tari ketuk tilu dari Jawa Barat. Untuk fungsi yang kelima yaitu tari sebagai sarana pertunjukan. Tari jenis ini dipentaskan atau dipertunjukkan dengan persiapan yang matang dari segi artistik, koreografi, interpretasi, konsepsional, dan tema yang menarik. Tarian ini juga biasanya mempunyai peranan untuk mengembangkan pariwisata daerah setempat. Adapun contoh dari seni
tari yang berfungsi sebagai sarana pertunjukan. Yang pertama itu ada tari Ramayana, kemudian ada tari Klono Topeng, dan ada tari Srimpi Gondo Kusumo. Untuk fungsi yang terakhir yaitu tari sebagai sarana katarsis. Katarsis itu artinya pembersihan jiwa. Jadi di sini seni tari ini sebagai pembersih jiwa yang mudah dilaksanakan oleh orang-orang yang mempunyai penghayatan seni yang mendalam. Contohnya, di sini ada tari jeritan hati wanita, kemudian ada tari menuai senja. Demikian tadi materi yang sudah Ibu paparkan, semoga bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya, silakan anak-anak bergabung dengan kelompoknya masing-masing untuk melakukan diskusi. Adapun hal yang harus kalian diskusikan, yang pertama, buatlah kesimpulan tentang pengertian seni tari secara umum. Kemudian yang kedua, buatlah analisis tentang unsur-unsur keindahan yang ada dalam pertunjukan tari gayong yang mana ini sudah disebut. Selamat mengerjakan. Jangan lupa selalu